Raya, seorang mahasiswa Indonesia yang datang jauh-jauh ke Bolivia demi mengejar mimpi, justru menemukan ujian terberat bukan di ruang kelas, tapi di dalam hati saya sendiri. Di antara dinginnya pegunungan Andes dan hangatnya perasaan yang tak pernah saya rencanakan. Semua itu dimulai dari sini. Kamu sadar nggak sih, kalau kamu terus begini, kamu bisa kehilangan semuanya, Rafin. Suara itu masih terngiang di kepala saya. Bahkan ketika saya berdiri sendirian di halte kecil, di bawah langit lapas yang kelabu. Angin dingin Andes menusuk sampai ke tulang. Tapi yang lebih menusuk adalah kata-kata itu. Saya menggenggam ponsel erat. Layar masih menyala. Percakapan terakhir yang belum sempat saya balas. Tapi ternyata, semua itu berawal dari hari pertama saya menginjakan kaki di Bolivia. Saya masih ingat jelas bagaimana napas saya terasa berat saat keluar dari bandara. Ketinggian lapas benar-benar bukan main, lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Kepala saya sedikit pusing, langkah terasa ringan tapi aneh, seperti tubuh saya belum sepenuhnya mendarat. Bro, pelan-pelan aja, nanti juga adaptasi. Suara Fikri waktu itu menepuk bahu saya. Saya mengangguk, mencoba tersenyum. Ini baru turun pesawat aja udah kayak habis lari maraton. Fikri tertawa kecil. Selamat datang di Andes, Ravindra. Hari-hari pertama dipenuhi dengan penyesuaian. Dari cara bernapas, ritme jalan kaki, sampai makanan yang benar-benar berbeda. Saya tinggal di asrama internasional yang sederhana. Dinding tipis, heater yang kadang mati, dan suara angin malam yang seperti berbisik di celah jendela. Setiap pagi, saya berjalan ke kampus melewati jalan menanjak dengan latar pegunungan yang megah. Indah, tapi juga mengingatkan bahwa saya jauh, sangat jauh dari rumah. Di kelas, semuanya terasa asing. Diskusi berjalan cepat, sebagian dalam bahasa Spanyol, sebagian dalam bahasa Inggris. Saya harus ekstra fokus hanya untuk memahami konteks. Ravindra, what do you think about the water sustainability model? Tanya profesor suatu hari. Saya terdiam beberapa detik. I think it depends on the local community behavior, sir. Without cultural adaptation, the model won't last long. Profesor itu mengangguk. Good, context matters. Itu momen kecil, tapi cukup membuat saya merasa mungkin saya bisa bertahan di sini. Dan di sanalah pertama kali saya melihatnya. Valeria. Dia duduk di barisan depan. Rambut hitam panjangnya tergerai, sesekali diikat saat fokus mencatat. Cara dia bertanya di kelas, tenang tapi tajam. Seolah dia benar-benar memahami tanah yang dia pijak, secara harfiah dan makna. Suatu sore, di perpustakaan kampus yang sepi, kami akhirnya berbicara. RSD Indonesia, Verdad? Katanya sambil tersenyum. Saya sedikit gugup. Iya, kamu bisa tahu? Dia tertawa kecil. Aksen kamu, dan kamu kelihatan masih lost di sini. Saya tidak bisa menyangkal itu, masih adaptasi. Saya Valeria, katanya mengulurkan tangan. Ravindra. Percakapan itu sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat. Di tengah dinginnya kota ini, ada sesuatu yang berbeda dari cara dia berbicara. Tidak terburu-buru, tidak menghakimi. Hari-hari berikutnya, kami sering bertemu. Kadang di kelas, kadang di kafe kecil dekat kampus yang menjual kopi murah dengan aroma yang kuat. Dia sering membantu saya memahami istilah lokal, bahkan sesekali menerjemahkan candaan dosen yang tidak saya mengerti. Di sini, air bukan cuma sumber daya, katanya suatu malam. Ini bagian dari identitas. Saya menatapnya. Di Indonesia juga, tapi mungkin caranya berbeda. Dia tersenyum. Makanya menarik. Kamu lihat dari jauh, saya dari dekat. Percakapan itu pelan-pelan membuka sesuatu dalam diri saya. Tapi di balik semua itu, hidup saya tidak benar-benar ringan. Setiap malam, saya masih harus menghadapi tumpukan tugas, laporan riset, dan pekerjaan part-time kecil sebagai asisten lab. Belum lagi tekanan dari rumah. Ravin, kamu harus lulus tepat waktu. Suara ayah saya di telepon suatu malam. Kita sudah banyak berkorban. Saya menunduk, menatap meja belajar yang berantakan. Iya Pak, saya usahakan. Saya tidak pernah benar-benar menceritakan betapa sulitnya di sini. Tentang dingin yang menusuk, bahasa yang kadang membuat saya merasa bodoh, atau rasa sepi yang datang tiba-tiba di tengah malam. Dan tentang Valeria, saya bahkan belum berani mengakuinya pada diri sendiri. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Di kelas, profesor mengumumkan proyek besar semester ini.
riset lapangan di daerah pegunungan terpencil. Projects will be done in pairs, katanya, and I will assign your partners. Jantung saya berdegup sedikit lebih cepat. Ravindra Aksanagara with Valeria Quispe. Saya menoleh ke lelahnya. Dia juga menatap saya. Looks like we're a team now. Saya mengangguk, tapi di dalam hati ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Proyek ini bukan hanya soal akademik. Ini berarti perjalanan bersama, waktu yang lebih banyak, dan mungkin perasaan yang semakin dalam. Tapi saya belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa saya ke titik di mana saya harus memilih antara mimpi yang saya kejar atau perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Dan lebih dari itu, ada rahasia yang belum Valeria ceritakan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kalau kamu nggak siap, kamu bisa diganti, Ravindra. Kalimat itu langsung menghantam saya seperti udara tipis Andes yang tiba-tiba menghilang. Saya berdiri kaku di depan papan pengumuman proyek, tangan saya sedikit gemetar memegang catatan kecil dari profesor. Proyek lapangan ini bukan sekedar tugas biasa. Ini menentukan nilai akhir, bahkan rekomendasi beasiswa lanjutan. Dan saya baru saja dipertanyakan, apakah saya layak ada di sini. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertama saya dan Valeria mulai bekerja bersama. Kami sepakat bertemu di perpustakaan pagi itu. Udara masih dingin dan jendela besar memperlihatkan kabut tipis yang menyelimuti pegunungan di kejauhan. Saya datang lebih awal, membuka laptop, mencoba membaca proposal riset kami tentang pengelolaan air di desa pegunungan, topik yang terdengar sederhana, tapi ternyata jauh lebih kompleks. Hei, suara lembut itu membuat saya menoleh. Valeria datang dengan jaket tebal dan syal berwarna coklat. Pipinya sedikit memerah karena dingin. Dia meletakkan 2 cangkir kopi di meja. Untuk kamu, katanya. Kamu masih kelihatan seperti belum hidup tanpa kopi di sini. Saya tersenyum kecil. Terima kasih. Kamu selalu tahu ya. Dia duduk di depan saya, membuka catatannya. Jadi, kita harus mulai dari framework dulu. Tapi aku mau tahu pendapat kamu. Saya terdiam sejenak. Jujur, aku masih mencoba memahami konteks lokalnya. Dia mengangguk nelan, tidak menghakimi. It's okay. Di sini memang nggak bisa pakai teori saja. Cara dia bicara selalu membuat saya merasa aman untuk jujur. Kami mulai berdiskusi. Awalnya kaku, penuh istilah akademik. Tapi lama-lama, percakapan itu berubah jadi lebih personal. Kenapa kamu pilih jurusan ini? Tanya Valeria tiba-tiba. Saya menatap layar laptop, lalu pelan menjawab. Karena di rumah saya, air itu kadang jadi masalah. Saya ingin memperbaiki itu. Dia tersenyum tipis. So this is personal for you. Saya mengangguk. Iya, tapi kadang saya takut nggak cukup pintar untuk benar-benar bikin perubahan. Valeria menatap saya lebih dalam. Kamu di sini, Ravindra. Itu saja sudah bukti kamu cukup kuat. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat dalam. Hari-hari berikutnya kami habiskan bersama. Dari perpustakaan, kafe kecil, sampai ruang diskusi kampus yang sering kosong di malam hari. Saya mulai terbiasa dengan cara dia berpikir. Terstruktur, tapi juga penuh empati terhadap masyarakat lokal. Dan tanpa saya sadari, saya mulai menunggu-nunggu momen bertemu dengannya. Bahkan hal kecil seperti dia menyelipkan rambut ke belakang telinga saat berpikir, bisa membuat saya kehilangan fokus beberapa detik. Tapi semua itu tidak berjalan semulus yang saya bayangkan. Suatu siang, saat kami presentasi awal di depan profesor, semuanya berubah. Valeria menjelaskan bagian latar belakang dengan lancar. Lalu giliran saya. Saya berdiri, mencoba menjelaskan model yang saya buat. Tapi di tengah penjelasan, profesor menghentikan saya. Wait, katanya tajam. This model doesn't consider altitude impact. Did you validate the data? Saya membeku. Saya tidak. Saya masih dalam prosesor, jawab saya pelan. Profesor menggeleng. This is not enough. You're working with Valeria. Don't slow her down. Ruangan itu langsung terasa dingin. Saya melirik Valeria. Dia tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya sulit saya baca. Sejak saat itu, suasana berubah. Di luar kelas, saya berjalan lebih cepat dari biasanya. Saya tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ingin melihat kekecewaan di mata siapapun. Ravindra, tunggu. Langkah saya terhenti. Valeria mendekat. Kamu kenapa langsung pergi? Saya menunduk. Aku cuma butuh waktu. Dia menghela nafas pelan. Kamu tahu kan, profesor memang seperti itu. Tapi dia benar, potong saya. Aku memang belum siap. Valeria terdiam sejenak. Kamu terlalu keras sama diri sendiri. Saya tertawa kecil, pahit. Kalau aku nggak keras, aku nggak akan sampai di sini.
Untuk pertama kalinya, ada jarak di antara kami. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar asrama. Laptop terbuka, tapi saya tidak benar-benar membaca. Pikiran saya penuh tentang ekspektasi ayah saya, tentang tekanan untuk tidak gagal, dan tentang Valeria. Saya takut, bukan hanya kehilangan proyek ini, tapi juga kehilangan dia. Ponsel saya bergetar, pesan dari Dina. Lo jangan tenggelam sendirian, Vin. Di sini semua orang juga lagi berjuang. Saya menatap pesan itu lama. Mungkin saya tidak sendiri, tapi tetap saja rasanya berat. Keesokan harinya, saya datang lebih awal ke kampus. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya membuka ulang data, membaca ulang jurnal, mencoba memahami apa yang saya lewatkan. Dan di saat itulah, Valeria datang. Dia duduk di sebelah saya, tanpa banyak bicara. Lalu dia mendorong sebuah buku ke arah saya. Ini penelitian lokal tentang dampak ketinggian terhadap distribusi air, katanya pelan. Saya menatapnya. Kamu masih mau kerja sama aku? Dia tersenyum kecil. Kita satu tim, Ravindra. Aku nggak akan ninggalin kamu di tengah jalan. Ada sesuatu di dada saya yang terasa hangat, tapi juga menyesakan. Karena semakin dia seperti ini, semakin saya sadar satu hal. Perasaan saya sudah terlalu jauh. Dan saya belum tahu apakah dia merasakan hal yang sama. Namun, yang lebih saya tidak tahu, Matteo mulai memperhatikan kami. Dan cara dia menatap saya hari itu, jelas bukan sekedar teman. Kamu pikir kamu bisa langsung dekat sama dia begitu saja? Suara itu terdengar rendah, tapi cukup jelas untuk membuat langkah saya berhenti. Saya menoleh pelan. Matteo berdiri beberapa meter dari saya, tangan dimasukkan ke dalam saku jaketnya, tatapannya tajam, dan penuh sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Bukan sekadar tidak suka, tapi seperti peringatan. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertama kami benar-benar keluar dari zona nyaman. Perjalanan riset lapangan ke desa di kaki pegunungan Andes. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Udara lapas masih gelap, dan napas saya langsung terlihat seperti asap saat keluar dari mulut. Saya membawa ransel besar berisi alat ukur, buku catatan, dan jaket tambahan. Valeria sudah menunggu di dekat minibus kampus. "Kamu siap?" tanyanya sambil tersenyum. Saya mengangguk. Sejujurnya, nggak sepenuhnya. Dia tertawa kecil. "Good, berarti kamu normal." Perjalanan dimulai dengan jalan menurun yang berliku. Kota perlahan menjauh, digantikan dengan pemandangan pegunungan luas, tanah berwarna coklat kemerahan, dan langit yang terasa lebih dekat dari biasanya. Saya duduk di samping Valeria. Di depan kami, Matteo dan Sofia berbicara dalam bahasa Spanyol, sesekali tertawa kecil. Saya mencoba fokus ke pemandangan, tapi pikiran saya masih tertahan pada kejadian kemarin. Matteo itu, saya ragu memulai. Valeria menoleh. "Kenapa?" Saya menggeleng pelan. "Gak apa." Dia memperhatikan saya beberapa detik, lalu berkata pelan. Dia memang sedikit protektif. Protektif? Ulang saya. Valeria mengangguk. Kami sudah lama saling kenal. Dia terbiasa menjaga. Kata menjaga itu terasa aneh di telinga saya. Menjaga sebagai teman? Atau lebih dari itu? Perjalanan semakin tinggi, jalan mulai sempit, dan minibus kami sesekali berguncang saat melewati batu-batu kecil. Udara semakin dingin, dan tekanan di kepala saya kembali terasa. Saya menutup mata sebentar. "Kamu nggak apa-apa?" Suara Valeria terdengar dekat. Saya mengangguk, meski sebenarnya tidak sepenuhnya. "Cuma altitude?" Dia langsung mengambil sesuatu dari tasnya. "Minum ini. Teh hangat dalam botol kecil. Aromanya herbal. Ini biasa dipakai di sini. Bisa bantu kamu adaptasi." Saya menerimanya. "Terima kasih." Hal kecil seperti itu selalu membuat saya merasa diperhatikan. Beberapa jam kemudian, kami sampai di desa tujuan. Rumah-rumah kecil dari bata tanah, anak-anak berlari di jalanan, dan perempuan tua duduk di depan rumah sambil menenun kain warna-warni. Ini dunia yang benar-benar berbeda. "Selamat datang di tempat penelitian kita," kata Valeria pelan. Kami mulai bekerja, mengukur aliran air,
Mewawancarai warga, mencatat kondisi lingkungan. Awalnya saya canggung, bahasa menjadi hambatan besar. Saat seorang warga berbicara cepat dalam bahasa lokal, saya hanya bisa menatap bingung. Valeria dengan sabar menerjemahkan. Dia bilang, air di sini sering berkurang saat musim tertentu. Saya mencatat cepat, tapi dalam hati ada rasa tidak enak. Saya merasa tertinggal, dan Matteo sepertinya menyadari itu. Kalau kamu nggak ngerti, tanya saja, katanya tiba-tiba, saat kami sedang mencatat data. Nada suaranya datar, tapi ada sindiran halus di dalamnya. Saya menatapnya. Saya tanya. Dia menyenyum tipis. Good, karena ini bukan tempat untuk belajar dari nol. Kalimat itu menusuk. Saya ingin membalas, tapi saya tahan. Valeria langsung memotong. Matteo, cukup. Dia menatap Matteo dengan tegas. Untuk pertama kalinya, saya melihat sisi lain dari dirinya. Matteo mengangkat bahu. I'm just saying. Hari itu berjalan panjang. Melelahkan, tapi juga membuka mata saya. Saya mulai memahami bagaimana teori yang saya pelajari bertabrakan dengan realitas di lapangan. Malamnya kami menginap di rumah warga. Ruangan sederhana, hanya ada kasur tipis dan lampu redup. Saya duduk di luar, memandangi langit Andes yang penuh bintang. Tidak ada suara kota, tidak ada kebisingan, hanya angin dan pikiran saya sendiri. Kamu selalu menyendiri kalau lagi mikir ya? Saya menoleh. Valeria duduk di sebelah saya. Saya senyum kecil. Kelihatan banget ya. Dia mengangguk. Sedikit. Kami terdiam beberapa saat. Lalu tanpa saya rencanakan, saya bicara. Kadang aku ngerasa, aku nggak cukup. Suara saya pelan. Di sini semua orang kelihatan lebih siap, lebih paham. Valeria menatap saya, tidak memotong. Saya takut, kalau saya gagal, bukan cuma buat diri saya, tapi buat keluarga saya juga. Itu pertama kalinya saya benar-benar mengatakannya dengan jujur. Valeria menarik napas pelan. Aku juga takut. Saya menoleh, kaget. Dia tersenyum tipis. Semua orang di sini punya tekanan, Ravindra. Kamu cuma belum lihat sisi itu. Saya terdiam. Dan kamu, lanjutnya, kamu jauh dari rumah, berjuang dengan bahasa, budaya, itu nggak mudah. Jangan anggap itu kecil. Hening. Kata-katanya seperti menenangkan sesuatu dalam diri saya yang sudah lama berisik. Kami duduk lebih dekat sekarang. Tidak ada yang berbicara, tapi suasananya hangat. Sampai tiba-tiba, Valeria, suara itu datang dari belakang kami. Matteo. Dia berdiri di pintu, menatap kami berdua. Wajahnya sulit dibaca. Kita perlu bahas data besok, katanya singkat. Valeria berdiri berlahan. Aku ke dalam dulu ya. Saya mengangguk. Sebelum masuk, dia menoleh ke saya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Saya tersenyum tipis. Tapi saat dia berjalan ke arah Matteo, saya melihat sesuatu. Cara Matteo menatapnya. Dan cara Valeria sedikit menghindari tatapannya. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang belum saya pahami. Dan entah kenapa, perasaan saya tiba-tiba tidak nyaman. Karena mungkin saya bukan satu-satunya yang berjuang untuk mendapatkan tempat di hati Valeria. Kamu nggak boleh terlalu dekat sama dia, Valeria. Saya tidak sengaja mendengar kalimat itu. Langkah saya terhenti di balik dinding rumah kecil tempat kami menginap. Pintu sedikit terbuka, cukup untuk membuat suara di dalam terdengar jelas di tengah malam Andes yang sunyi. Itu suara Matteo. Dan saya tidak seharusnya mendengar ini. Tapi ternyata, semua itu berawal dari malam yang seharusnya tenang, berubah jadi sesuatu yang tidak pernah saya duga. Saya yang tahu batasan saya, Matteo. Jawab Valeria pelan tapi tegas. Tapi dia bukan dari sini, balas Matteo cepat. Kamu tahu itu? Saya menahan napas. Justru itu, kata Valeria. Dia berusaha lebih keras dari kita semua. Apa kamu yakin ini cuma soal proyek? Suara Matteo mulai naik. Tidak ada jawaban beberapa detik. Dan keheningan itu terasa lebih keras dari kata-kata. Saya mundur perlahan. Jantung saya berdetak cepat. Saya tidak ingin mendengar lebih jauh. Tapi semuanya sudah cukup. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan saya ada di tengahnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit kayu yang gelap. Pikiran saya berputar. Tentang kata-kata Matteo, tentang sikap Valeria, tentang perasaan saya sendiri yang semakin sulit dikendalikan.
Ini bukan lagi sekedar proyek. Dan mungkin, bukan hanya saya yang menyadarinya. Pagi datang lebih cepat dari yang saya harapkan. Udara dingin menyambut, dan kami langsung kembali ke lapangan. Tapi suasana berbeda. Valeria lebih diam. Matteo lebih sering berada di dekatnya. Dan saya merasa seperti orang asing di antara mereka. Saat kami sedang mencatat aliran air di lereng kecil, Matteo tiba-tiba mengambil alih. "Biar saya saja yang jelaskan ke warga," katanya. Saya menatapnya. "Saya juga bisa coba." Dia tersenyum tipis. Ini butuh komunikasi yang tepat. Saya mengerti maksudnya. Dan itu membuat saya merasa kecil. Valeria melihat ke arah saya. "Ravindra, kamu bisa fokus ke pengukuran debit air. Itu penting." Saya mengangguk. "Oke." Saya tahu dia tidak bermaksud merendahkan, tapi tetap saja ada jarak yang mulai terasa. Sepanjang hari, saya bekerja lebih keras, mengukur, mencatat, menghitung ulang. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak hanya ikut-ikutan, tapi semakin saya berusaha, semakin saya merasa sendirian. Sampai sore itu, saat kami harus mengambil data di sumber air yang lebih tinggi di pegunungan. Jalannya sempit, berbatu, dan licin. Angin bertiup kencang, membawa dingin yang menusuk kulit. "Kita harus cepat sebelum gelap," kata Valeria. Kami berjalan beriringan. Saya di belakang mereka. Langkah demi langkah. Sampai tiba-tiba, kaki saya terpeleset. "Ravin!" Suara Valeria terdengar panik. Saya hampir jatuh ke sisi lereng, tapi berhasil menahan diri dengan satu tangan. Nafas saya memburu. Matteo langsung berbalik. "Kamu nggak apa-apa?" Saya mengangguk cepat. "Iya, cuma slip." Valeria mendekat. Wajahnya khawatir. "Kamu yakin?" Saya menatapnya. "Iya, tapi dalam hati, saya tidak yakin." Bukan soal jatuhnya, tapi soal posisi saya di antara mereka. Kami melanjutkan perjalanan, tapi setelah kejadian itu, Valeria berjalan lebih dekat ke saya. "Pegang ini," katanya, memberikan sarung tangan tambahan, biar lebih aman. Saya menerimanya. "Makasih." Hal kecil itu membuat saya merasa tidak sepenuhnya ditinggalkan. Saat kami sampai di sumber air, pemandangannya luar biasa. Air jernih mengalir di antara batu-batu besar dengan latar pegunungan yang menjulang. Kami mulai bekerja. Dan di tengah kesibukan itu, sesuatu terjadi. Seorang warga tua datang, berbicara cepat dalam bahasa lokal. Matteo mencoba menjawab, tapi terlihat ragu. Valeria mengernyit. "Tunggu, aku juga kurang paham dialek ini." Saya berdiri di sana, bingung. Sampai saya ingat sesuatu. Catatan kecil yang saya baca semalam. Tentang istilah lokal untuk sumber air. Saya mencoba bicara. "Agua, cambia, estación seca." Saya terbata, tapi mencoba. Warga itu berhenti, lalu mengangguk cepat, mulai menjelaskan dengan gestur. Saya tidak mengerti semua, tapi cukup untuk menangkap maksudnya. Saya menoleh ke Valeria. Dia bilang, aliran ini berubah drastis saat musim kering. Valeria menatap saya, sedikit terkejut. "Kamu ngerti?" Saya mengangkat bahu kecil, sedikit dari catatan. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak tertinggal. Matteo diam, tidak berkata apa-apa. Dan Valeria tersenyum ke arah saya. Senyum yang berbeda. Bukan hanya sebagai rekan tim, tapi sesuatu yang lebih hangat. Malamnya, kami kembali ke rumah warga. Tubuh lelah, tapi hati saya sedikit lebih ringan. Saya duduk di luar lagi. Dan seperti kemarin, Valeria datang. "Kamu hari ini keren," katanya pelan. Saya tertawa kecil. Baru sekali berhasil. Dia menggeleng. "Bukan soal itu. Kamu nggak menyerah." Kami saling menatap lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Sesuatu yang sudah lama saya tahan. "Valeria,
Ternyata kamu di sini. Suara itu memotong. Matteo. Dia berdiri di belakang kami. Dan kali ini, tatapannya lebih jelas. Bukan hanya tidak suka, tapi seperti siap merebut sesuatu yang saya bahkan belum sempat miliki. Dan di momen itu, saya mulai sadar satu hal. Ini bukan lagi sekadar tentang perasaan. Ini sudah menjadi pertarungan diam-diam. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan menyakitinya, Valeria. Saya mendengar itu lagi. Bukan dari jauh. Bukan setengah samar. Tapi jelas. Malam itu, di dalam rumah kecil yang hanya dipisahkan dinding tipis, suara Matteo terdengar seperti sengaja tidak disembunyikan. Dan kali ini, saya tidak bisa pura-pura tidak mendengar. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu hari yang terlihat biasa, tapi diam-diam mulai meruntuhkan semuanya. Pagi itu, suasana terasa aneh. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada tawa kecil di antara kami. Bahkan saat sarapan sederhana bersama warga, Valeria lebih banyak diam. Saya beberapa kali mencoba menangkap tatapannya, tapi dia selalu menghindar. Itu lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Kami tetap bekerja, mengumpulkan data terakhir sebelum kembali ke kota. Tapi koordinasi terasa kaku. Ravindra, kamu ambil titik koordinat di sana, kata Valeria singkat, tanpa menatap saya. Saya mengangguk. Oke. Biasanya dia akan menjelaskan lebih detail. Hari ini, tidak. Matteo berdiri di dekatnya. Terlalu dekat. Saya menggenggam alat ukur lebih erat. Fokus, Ravin. Ini tentang proyek. Tapi hati saya tidak sepenuhnya bisa diajak kerjasama. Siang itu, kami akhirnya selesai. Semua data sudah terkumpul. Kami bersiap kembali ke lapas. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Saya duduk di dekat jendela. Valeria di depan. Matteo di sampingnya. Mereka berbicara pelan. Saya tidak mendengar isi percakapannya. Tapi saya bisa melihat. Mereka lebih dekat dari sebelumnya. Dan itu cukup. Ponsel saya bergetar. Pesan dari ayah saya. Bagaimana kuliahnya? Jangan sampai melenceng. Fokus tujuan. Saya menatap layar lama. Lalu membalas singkat. Baik, Pak. Saya tidak pernah tahu bagaimana menjelaskan bahwa melenceng itu kadang bukan pilihan. Sore menjelang, saat kami tiba kembali di kota. Udara lapas terasa lebih tipis dari biasanya. Saya turun dari minibus tanpa banyak bicara. Ravin. Saya berhenti. Valeria memanggil saya. Saya menoleh. Dia berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya terlihat ragu. Kita perlu bahas data nanti malam, katanya. Saya mengangguk. Oke. Tidak ada tambahan kata. Tidak ada senyum. Hanya formalitas. Malamnya kami bertemu di ruang diskusi kampus. Ruangan kecil dengan lampu putih terang. Dan papan tulis penuh coretan lama. Saya sudah datang lebih dulu. Laptop terbuka. Data siap. Tapi hati saya belum. Pintu terbuka. Valeria masuk. Sendirian. Matteo tidak ikut. Kami duduk berhadapan. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya dia menarik napas. Aku minta maaf. Saya terdiam. Untuk apa? Dia menunduk sebentar. Untuk sikap aku hari ini. Saya menatapnya. Bukan cuma hari ini. Dia mengangkat kepala. Mata kami bertemu. Kamu dengar pembicaraan itu ya? Saya tidak menjawab. Tapi ekspresi saya mungkin sudah cukup. Valeria menghela napas panjang. Matteo,
Dia memang seperti itu. Seperti apa? Tanya saya pelan. Dia merasa harus melindungi aku, jawabnya. Sejak dulu. Kenapa? Dia tidak langsung menjawab. Itu membuat dada saya terasa sesak. Aku pernah hampir berhenti kuliah, katanya akhirnya. Saya kaget. Apa? Dia tersenyum pahit. Masalah keluarga, finansial, dan hal lain. Saya menatapnya lebih dalam. Matteo bantu kamu. Dia mengangguk. Dia ada di sana waktu aku di titik paling rendah. Saya mengerti sekarang. Bukan sekedar teman. Bukan sekedar protektif. Ada sejarah. Dan itu bukan sesuatu yang bisa saya tandingi begitu saja. Tapi itu masa lalu. Lanjut Valeria cepat. Sekarang, aku yang menentukan hidup aku sendiri. Saya menatapnya. Termasuk, siapa yang kamu dekatin? Dia terdiam. Beberapa detik yang terasa lama. Ravindra, suaranya pelan. Kamu penting buat aku. Jantung saya berdetak lebih cepat. Tapi aku juga nggak mau semuanya jadi rumit. Saya tersenyum tipis. Pahit. Sepertinya sudah rumit dari awal. Saya menunduk. Menatap meja. Kadang aku mikir, kata saya pelan. Kenapa harus ketemu kamu di waktu seperti ini? Valeria tidak menjawab. Mungkin dia juga tidak punya jawabannya. Kami lanjut membahas data malam itu. Profesional. Fokus. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi rasa hangat yang sama. Melainkan jarak yang tidak terlihat. Saat kami selesai, Valeria berdiri lebih dulu. Terima kasih. Sudah tetap bertahan di proyek ini. Katanya. Saya mengangguk. Ini penting buat aku. Dia tersenyum tipis. Lalu pergi. Saya duduk sendirian di ruangan itu. Lampu masih terang, tapi rasanya kosong. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini email. Saya membuka dengan cepat. Dan dalam sekejap, napas saya tertahan. We regret to inform you. Beasiswa saya dalam evaluasi ulang. Jika hasil proyek ini tidak memenuhi standar, saya bisa kehilangan semuanya. Dan di momen itu, saya sadar satu hal. Ini bukan cuma tentang cinta. Bukan cuma tentang Valeria. Tapi tentang masa depan saya yang mulai berada di ujung jurang. Kalau kamu gagal di proyek ini, kamu harus siap pulang. Kalimat itu datang dari suara ayah saya di telepon malam itu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada marah. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Seperti keputusan yang sudah disiapkan, tinggal menunggu saya jatuh. Tapi ternyata, semua itu berawal dari satu hal yang tidak bisa saya hindari lagi. Kenyataan bahwa saya harus memilih fokus atau kehilangan segalanya. Saya duduk di kamar asrama, lampu redup, laptop terbuka dengan puluhan data yang belum saya olah sempurna. Angin dingin masuk dari celah jendela, membuat tangan saya kaku saat mengetik. Email itu masih terbuka. We regret to inform you. Saya membaca lagi, dan lagi, seolah berharap kalimatnya berubah. Tapi tidak. Saya menutup mata. Kalau saya gagal, beasiswa hilang. Kalau beasiswa hilang, saya tidak punya alasan untuk tetap di sini. Dan itu berarti semua ini selesai. Termasuk Valeria. Ponsel saya bergetar lagi. Dina. Vin, gue denger soal evaluasi beasiswa lo. Saya mengetik cepat. Dari mana lo tahu? Fikri cerita. Lo nggak sendirian, banyak juga yang kena evaluasi. Saya menatap layar. Tapi gue nggak boleh gagal, Din. Balasan datang cepat. Justru karena itu, lo harus mulai fight beneran. Jangan kebagi fokus. Kata-katanya sederhana, tapi tepat. Jangan kebagi fokus. Saya tahu maksudnya. Dan saya tahu bagian mana yang membuat fokus saya goyah.
Malam itu, saya membuat keputusan. Besok, saya harus berubah. Pagi datang dengan langit lapas yang cerah tapi dingin. Saya datang ke kampus lebih awal dari biasanya, membawa semua catatan, semua data, dan satu niat, memperbaiki semuanya. Saya masuk ke ruang lab, dan di sana, Valeria sudah ada. Dia sedang membaca hasil pengukuran, alisnya sedikit berkerut. "Kamu cepat?" katanya tanpa menoleh. Saya meletakkan tas. "Mulai hari ini, aku mau fokus penuh." Dia akhirnya menatap saya. Ada sesuatu di matanya. "Bagus," jawabnya pelan. Kami mulai bekerja. Tidak ada obrolan pribadi, tidak ada candaan. Hanya angka, grafik, dan analisis. Tapi justru di situ, tekanan terasa lebih besar. "Model kamu masih belum stabil," kata Valeria sambil menunjuk layar laptop saya. "Variabel musim keringnya belum masuk sepenuhnya." Saya mengangguk. "Aku lagi coba revisi." Dia mendetat, sedikit membungkuk untuk melihat lebih jelas. "Coba pakai pendekatan ini," katanya sambil mengetik cepat di keyboard saya. Wajahnya dekat, terlalu dekat. Saya bisa mencium aroma samar parfumnya. Dan untuk beberapa detik, fokus saya hilang lagi. Saya langsung menarik diri sedikit. "Ya, makasih," kata saya cepat. Valeria berhenti. Dia menatap saya. "Kamu berubah." Saya menghela napas pelan. "Aku harus." "Karena beasiswa?" tanyanya. Saya mengangguk. Lalu dia berkata pelan, "Atau karena kamu menjauh?" Pertanyaan itu langsung mengenai saya. Saya menatapnya. Mungkin dua-duanya. Valeria terdiam. Untuk pertama kalinya, dia terlihat tidak siap dengan jawaban saya. Saya nggak mau jadi alasan kamu kehilangan sesuatu, katanya pelan. Saya tersenyum tipis. Masalahnya, kamu sudah jadi alasan. Suasana langsung berubah. Lebih berat. Lebih jujur. Tapi juga lebih berbahaya. Sebelum dia sempat menjawab, "Looks intense." Suara itu memotong. "Matteo." Dia masuk ke ruangan, membawa laptopnya. Tatapannya langsung ke arah saya. "Good. Karena kita nggak punya banyak waktu." Lanjutnya. Saya mengangguk singkat. Hari itu kami bertiga bekerja bersama. Dan entah kenapa, terasa seperti medan perang. Setiap ide yang saya keluarkan, diuji. Setiap kesalahan kecil, terlihat jelas. Matteo tidak menyerang secara langsung. Tapi caranya berbicara, cukup untuk membuat saya merasa harus terus membuktikan diri. "Are you sure about this assumption?" tanyanya sambil menunjuk grafik saya. Saya menjawab tegas. "Iya, berdasarkan data lapangan." Dia mengangguk pelan. "Let's hope it holds." Itu bukan dukungan. Itu tantangan. Dan saya menerimanya. Jam demi jam berlalu. Kami memperbaiki model. Menggabungkan data. Menyusun laporan. Sampai akhirnya, malam datang lagi. Kami duduk dalam diam beberapa detik. Lelah. Tapi ada kemajuan. Valeria tersenyum kecil. "Ini jauh lebih baik." Saya mengangguk. Masih belum sempurna. Matteo berdiri. Tapi sudah cukup untuk tidak gagal. Kata tidak gagal itu terasa seperti target minimum. Dan saya tidak ingin hanya sekedar tidak gagal. Saya ingin membuktikan sesuatu. Bukan hanya ke mereka, tapi ke diri saya sendiri. Saat kami keluar dari ruangan, udara malam lapas menyambut. Dingin, tapi segar. Valeria berjalan di samping saya. "Ravindra?" Saya menoleh. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Tapi ragu. Dia berhenti. Lalu menggeleng pelan. "Nggak apa-apa." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya yang memilih diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena saya takut. Takut kalau saya bicara sekarang, saya tidak bisa kembali fokus lagi.
Dan mungkin itu satu-satunya cara saya bertahan di sini. Kami berjalan menjauh. Perlahan. Dengan jarak yang semakin terasa. Dan tanpa saya sadari, seseorang memperhatikan kami dari jauh. Profesor kami. Dengan ekspresi serius, seolah sudah melihat sesuatu yang tidak beres. Dan mungkin, keputusan berikutnya tidak lagi ada di tangan saya. I need to speak with you, alone. Suara profesor itu dingin, tegas, tidak memberi ruang untuk menolak. Saya berdiri di depan ruangannya, tangan sedikit berkeringat, meski udara lapas dingin menusuk. Valeria duduk di kursi luar, menatap saya dengan cemas. Matteo berdiri tidak jauh, bersandar di dinding, diam, tapi jelas memperhatikan. Tapi ternyata semua itu berawal dari momen ketika semuanya tidak lagi bisa disembunyikan. Saya masuk ke dalam ruangan, pintu tertutup, dan suasana langsung terasa berat. Profesor duduk di balik meja, membuka beberapa lembar laporan. Sit down, Ravindra. Saya duduk pelan. Beberapa detik, hanya suara kertas yang dibalik. Lalu dia menatap saya. Your performance has improved, katanya. Saya mengangguk kecil. Thank you, sir. Tapi itu bukan yang ingin saya bahas. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Saya melihat dinamika tim kalian. Saya menelan ludah. You're distracted. Kalimat itu langsung. Tanpa basa-basi. Saya mencoba menjawab. Saya sudah berusaha fokus, sir. Dia mengangguk pelan. Saya tahu. Tapi berusaha tidak cukup di level ini. Saya terdiam. Kamu di sini bukan hanya untuk belajar. Lanjutnya. Kamu membawa beasiswa. Ada ekspektasi. Dan sekarang, ada resiko. Saya menunduk sedikit. Iya, sir. Profesor itu mencondongkan badan sedikit ke depan. Let me be clear, katanya pelan tapi tegas. Kalau proyek ini gagal, bukan hanya nilaimu yang terpengaruh. Saya tahu maksudnya. Beasiswa. Masa depan saya di sini. Semuanya. Saya mengerti, sir. Dia menatap saya beberapa detik lebih lama. Lalu berkata sesuatu yang tidak saya duga. Dan satu hal lagi. Jangan campur urusan pribadi ke dalam tim. Saya langsung mengangkat kepala. Tatapan kami bertemu. Dia tahu. Atau setidaknya, dia melihat cukup banyak untuk menebak. Saya tidak ingin kehilangan mahasiswa bagus hanya karena keputusan emosional. Lanjutnya. Saya tidak bisa menjawab. Karena mungkin dia benar. Fix this. Katanya singkat. Pertemuan selesai. Saya keluar ruangan. Udara luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Valeria langsung berdiri. Gimana? Saya menatapnya. Beberapa detik. Profesional saja. Jawab saya akhirnya. Ekspresinya berubah. Sedikit. Seperti ada sesuatu yang runtuh. Pelan-pelan. Matteo hanya menatap dari jauh. Dan kali ini, dia tidak perlu berkata apa-apa. Karena semuanya sudah jelas. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Saya benar-benar fokus. Tidak ada lagi duduk berdua di luar. Tidak ada percakapan personal. Tidak ada kita. Hanya kerja. Data. Analisis. Tapi, semakin saya mencoba menjauh, semakin terasa ada yang hilang. Setiap kali Valeria bicara, nadanya lebih formal. Setiap kali mata kami bertemu, hanya sebentar. Dan setiap kali saya ingin mengatakan sesuatu, saya menahannya. Karena saya tahu, satu langkah salah saja, saya bisa kehilangan semuanya. Suatu malam, kami hampir selesai menyusun laporan akhir. Ruangan sunyi. Hanya suara keyboard. Grafik ini sudah oke, kata Matteo. Saya mengangguk. Kita tinggal finalisasi conclusion. Valeria menambahkan beberapa catatan. Kalau kita kirim besok, masih ada waktu revisi kecil, katanya. Saya mengangguk. Semua berjalan sempurna. Setidaknya di atas kertas. Sampai tiba-tiba, Ravindra, saya menoleh. Valeria berdiri, membawa beberapa kertas. Kamu bisa bantu cek ini sebentar? Saya mengangguk. Iya. Kami berjalan ke sisi lain ruangan. Lebih sepi.
lebih jauh dari Matteo. Dia menyerahkan kertas itu, tapi tidak langsung pergi. Ini bukan cuma soal proyek ya, katanya pelan. Saya terdiam. Kamu menjauh bukan cuma karena profesor. Saya menatap kertas itu, tidak membaca, hanya menghindari. Aku harus, jawab saya akhirnya. Harus, ulangnya. Saya mengangguk. Aku nggak punya pilihan. Kalau aku bagian dari pilihan itu, suaranya lebih pelan sekarang. Saya menutup mata sebentar. Tarik nafas. Ini yang saya hindari. Ini yang saya takutkan. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya jujur tanpa menahan. Kamu bukan pilihan yang bisa aku ambil sekarang. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan kecewa besar. Tapi, seperti menerima sesuatu yang sebenarnya sudah dia tahu. Oke, katanya pelan. Satu kata. Tapi, cukup untuk membuat dada saya terasa kosong. Dia berbalik. Kembali ke meja. Kembali ke tim. Dan sejak saat itu, sesuatu benar-benar berubah. Bukan lagi jarak, tapi batas. Malam semakin larut. Kami menyelesaikan laporan. Semuanya rapi. Semuanya siap. Tapi, tidak ada yang merasa menang. Saat kami keluar dari gedung, angin malam menyapu wajah saya. Saya berjalan sendiri, tidak menunggu siapapun. Dan di saat itulah, ponsel saya bergetar lagi. Email baru dari pihak beasiswa. Saya membuka dengan cepat. Dan kali ini, kalimatnya berbeda. Final decision will be determined after your presentation. Belum selesai. Belum aman. Semuanya masih di ujung. Dan yang lebih berat, saya baru saja kehilangan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa saya dapatkan kembali. Next group, Ravindra Aksanegara, Valeria Quispe, Matrio Alvarez. Nama saya dipanggil. Dan dalam sekejap, semua suara di ruangan itu seperti hilang. Jantung saya berdetak keras. Tangan saya dingin. Ini dia. Presentasi yang menentukan segalanya. Tapi ternyata, semua itu berawal dari pagi yang terasa lebih berat dari biasanya. Pagi di mana saya sadar, saya tidak hanya membawa laptop dan data, tapi juga semua keputusan yang sudah saya ambil. Saya berdiri di depan kelas. Slide pertama muncul. Judul penelitian kami. Tentang pengelolaan air di desa pegunungan Andes. Saya menarik napas. Mulai bicara. Good morning everyone. Suara saya stabil. Setidaknya, di awal. Valeria berdiri di sisi kanan. Matteo di kiri. Kami seperti tim yang sempurna. Dari luar. Tapi di dalam, semuanya berbeda. Presentasi berjalan. Matteo menjelaskan latar belakang dengan percaya diri. Valeria masuk ke bagian analisis sosial. Tenang, tajam seperti biasanya. Lalu, giliran saya. Bagian paling penting. Model utama. Semua mata tertuju ke saya. Saya menatap layar. Lalu ke audiens. Based on field data, we developed a model that integrates seasonal variation, altitude impact, and community usage patterns. Saya mulai menjelaskan. Setiap grafik, setiap angka, setiap asumsi. Dan untuk pertama kalinya, semuanya terasa klik. Semua kerja keras. Semua revisi. Semua malam tanpa tidur. Saya tidak lagi merasa tertinggal. Saya berdiri sejajar. Profesor mengangguk pelan. Beberapa mahasiswa mulai mencatat. Saya lanjut. Lebih percaya diri, lebih jelas. Lalu, good, kata profesor. Satu kata, tapi cukup untuk membuat dada saya terasa ringan. Now, questions. Bagian ini, yang paling tidak terduga. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Your model assumes community compliance. What if behavior changes? Saya menjawab, tenang, berdasarkan data. Pertanyaan berikutnya, lebih tajam. Matteo ikut menjawab. Valeria menambahkan, kami saling melengkapi. Seperti tim yang benar-benar bekerja sama. Dan di tengah itu semua, saya sadar sesuatu.
Kami masih bisa jadi kami. Meski tidak seperti sebelumnya. Presentasi selesai. Kami duduk kembali. Saya menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasa lega. Valeria melirik saya. Senyum kecil, tipis, tapi tulus. Saya membalas, tanpa kata, tanpa harapan berlebih. Hanya menghargai momen itu. Kelas selesai. Mahasiswa mulai keluar. Profesor memanggil kami. Kalian bertiga, stay. Jantung saya kembali berdeguk. Kami berdiri di depan. Profesor melihat laporan kami, lalu menatap satu persatu. Good recovery, katanya. Saya menahan napas. Tapi, kata itu selalu datang. Your individual evaluations will differ. Saya langsung menoleh sedikit. Valeria tetap diam. Matteo tidak bereaksi. Valeria, excellent as always. Dia mengangguk kecil. Matteo, solid. Lalu, Ravindra. Saya menatapnya. Ini dia. Significant improvement. Tapi kamu masih borderline. Kalimat itu tidak menghancurkan. Tapi juga tidak menyelamatkan. Final decision dari beasiswa akan melihat keseluruhan performa kamu semester ini. Saya mengangguk pelan. I understand, sir. Pertemuan selesai. Kami keluar. Dan untuk beberapa detik, kami bertiga hanya berdiri. Tidak tahu harus bicara apa. Akhirnya Matteo membuka suara. Good job. Saya menatapnya. Itu tulus. Saya mengangguk. You too. Dia lalu menoleh ke Valeria. I'll go ahead. Dan pergi. Tinggal kami berdua. Lagi. Seperti dulu. Tapi tidak sama. Valeria menatap saya. Kamu berhasil. Katanya pelan. Saya menggeleng sedikit. Belum. Dia tersenyum tipis. Tapi kamu sudah sampai sejauh ini. Saya tidak menjawab. Karena saya tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kami berjalan keluar gedung bersama. Udara sore lapas terasa dingin. Tapi tenang. Tidak ada lagi tekanan presentasi. Tidak ada lagi tuntutan langsung. Hanya dua orang yang pernah hampir saling memiliki. Ravindra. Katanya pelan. Saya berhenti. Menoleh. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa sangat dalam. Saya tersenyum kecil. Terima kasih. Untuk semua bantuan kamu. Dia menggeleng. Kamu yang berjuang. Kami berdiri di sana. Tidak ada yang bergerak. Seolah ini adalah momen terakhir sebelum sesuatu benar-benar berakhir. Saya ingin mengatakan sesuatu. Banyak hal. Tentang perasaan saya. Tentang semua yang belum sempat saya ungkapkan. Tapi saya tidak melakukannya. Karena saya tahu, kadang tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Valeria melangkah mundur sedikit. Jaga diri kamu ya. Saya mengangguk. Kamu juga. Dia tersenyum. Lalu pergi. Saya berdiri di sana. Sendiri. Dengan perasaan yang tidak bisa saya definisikan. Bukan kehilangan sepenuhnya. Tapi juga bukan memiliki. Dan di saat itulah, ponsel saya bergetar sekali lagi. Email baru. Saya membuka. Dan mata saya langsung terpaku pada satu kalimat. Final scholarship decision has been released. Jari saya berhenti. Tidak langsung membuka. Karena saya tahu, setelah ini, semuanya benar-benar akan berubah. Next group, Ravindra Aksanegara, Valeria Quispe, Matrio Alvarez. Nama saya dipanggil. Dan dalam sekejap, semua suara di ruangan itu seperti hilang. Jantung saya berdetak keras.
Tangan saya dingin. Ini dia. Presentasi yang menentukan segalanya. Tapi ternyata, semua itu berawal dari pagi yang terasa lebih berat dari biasanya. Pagi di mana saya sadar, saya tidak hanya membawa laptop dan data, tapi juga semua keputusan yang sudah saya ambil. Saya berdiri di depan kelas. Slide pertama muncul. Judul penelitian kami tentang pengelolaan air di desa pegunungan Andes. Saya menarik napas. Mulai bicara. Good morning everyone. Suara saya stabil. Setidaknya, di awal. Valeria berdiri di sisi kanan. Matteo di kiri. Kami seperti tim yang sempurna. Dari luar. Tapi di dalam, semuanya berbeda. Presentasi berjalan. Matteo menjelaskan latar belakang dengan percaya diri. Valeria masuk ke bagian analisis sosial. Tenang, tajam seperti biasanya. Lalu, giliran saya. Bagian paling penting. Model utama. Semua mata tertuju ke saya. Saya menatap layar. Lalu ke audiens. Based on field data, we developed a model that integrates seasonal variation, altitude impact, and community usage patterns. Saya mulai menjelaskan. Setiap grafik, setiap angka, setiap asumsi. Dan untuk pertama kalinya, semuanya terasa klik. Semua kerja keras. Semua revisi. Semua malam tanpa tidur. Saya tidak lagi merasa tertinggal. Saya berdiri sejajar. Profesor mengangguk pelan. Beberapa mahasiswa mulai mencatat. Saya lanjut. Lebih percaya diri, lebih jelas. Lalu, good, kata profesor. Satu kata, tapi cukup untuk membuat dada saya terasa ringan. Now, questions. Bagian ini, yang paling tidak terduga. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Your model assumes community compliance. What if behavior changes? Saya menjawab, tenang, berdasarkan data. Pertanyaan berikutnya, lebih tajam. Matteo ikut menjawab. Valeria menambahkan, kami saling melengkapi. Seperti tim yang benar-benar bekerja sama. Dan di tengah itu semua, saya sadar sesuatu. Kami masih bisa jadi kami. Meski tidak seperti sebelumnya. Presentasi selesai. Kami duduk kembali. Saya menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasa lega. Valeria melirik saya. Senyum kecil, tipis, tapi tulus. Saya membalas, tanpa kata, tanpa harapan berlebih. Hanya menghargai momen itu. Kelas selesai. Mahasiswa mulai keluar. Profesor memanggil kami. Kalian bertiga, stay. Jantung saya kembali berdegup. Kami berdiri di depan. Profesor melihat laporan kami, lalu menatap satu persatu. Good recovery, katanya. Saya menahan napas. Tapi, kata itu selalu datang. Your individual evaluations will differ. Saya langsung menoleh sedikit. Valeria tetap diam. Matteo tidak bereaksi. Valeria, excellent as always. Dia mengangguk kecil. Matteo, solid. Lalu, Ravindra. Saya menatapnya. Ini dia. Significant improvement. Tapi kamu masih borderline. Kalimat itu tidak menghancurkan. Tapi juga tidak menyelamatkan. Final decision dari beasiswa akan melihat keseluruhan performa kamu semester ini. Saya mengangguk pelan. I understand, sir. Pertemuan selesai. Kami keluar. Dan untuk beberapa detik, kami bertiga hanya berdiri. Tidak tahu harus bicara apa. Akhirnya Matteo membuka suara. Good job. Saya menatapnya. Itu tulus. Saya mengangguk. You too. Dia lalu menoleh ke Valeria. I'll go ahead. Dan pergi. Tinggal kami berdua. Lagi. Seperti dulu. Tapi tidak sama. Valeria menatap saya. Kamu berhasil. Katanya pelan. Saya menggeleng sedikit. Belum. Dia tersenyum tipis. Tapi kamu sudah sampai sejauh ini.
Saya tidak menjawab. Karena saya tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kami berjalan keluar gedung bersama. Udara sore lapas terasa dingin. Tapi tenang. Tidak ada lagi tekanan presentasi. Tidak ada lagi tuntutan langsung. Hanya dua orang yang pernah hampir saling memiliki. Ravindra, katanya pelan. Saya berhenti. Menoleh. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa sangat dalam. Saya tersenyum kecil. Terima kasih untuk semua bantuan kamu. Dia menggeleng. Kamu yang berjuang. Kami berdiri di sana. Tidak ada yang bergerak. Seolah ini adalah momen terakhir sebelum sesuatu benar-benar berakhir. Saya ingin mengatakan sesuatu. Banyak hal. Tentang perasaan saya. Tentang semua yang belum sempat saya ungkapkan. Tapi saya tidak melakukannya. Karena saya tahu, kadang tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Valeria melangkah mundur sedikit. Jaga diri kamu ya. Saya mengangguk. Kamu juga. Dia tersenyum. Lalu pergi. Saya berdiri di sana. Sendiri. Dengan perasaan yang tidak bisa saya definisikan. Bukan kehilangan sepenuhnya. Tapi juga bukan memiliki. Dan di saat itulah, ponsel saya bergetar sekali lagi. Email baru. Saya membuka. Dan mata saya langsung terpaku pada satu kalimat. Final scholarship decision has been released. Jari saya berhenti. Tidak langsung membuka. Karena saya tahu, setelah ini, semuanya benar-benar akan berubah. Kalau aku pergi, kamu akan nyesel nggak, Ravindra? Pertanyaan itu datang di waktu yang tidak saya duga. Dan dari orang yang saya kira sudah benar-benar menjauh. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari terakhir semester. Hari di mana semuanya seharusnya terasa selesai. Tapi justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Kampus hari itu ramai. Mahasiswa merayakan akhir semester. Ada yang tertawa, ada yang foto-foto, ada yang sudah bicara soal liburan. Saya berjalan sendirian di koridor. Tas di bahu. Langkah pelan. Tidak terburu-buru kemanapun. Karena untuk pertama kalinya, saya tidak dikejar deadline. Tidak dikejar presentasi. Tidak dikejar rasa takut gagal. Tapi anehnya, justru terasa lebih kosong. Saya berhenti di depan papan pengumuman. Nilai sudah keluar. Saya mencari nama saya. Ravindra Aksanegara. Pass with improvement. Saya tersenyum kecil. Tidak sempurna. Tapi cukup. Cukup untuk bertahan. Cukup untuk lanjut. Dan mungkin cukup untuk membuktikan ke diri saya sendiri bahwa saya memang pantas ada di sini. Selamat. Saya menoleh. Valeria. Dia berdiri di belakang saya. Lebih santai dari biasanya. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Saya tersenyum. Kamu juga. Dia mengangguk. Kami berjalan bersama keluar gedung. Pelan, tanpa arah yang jelas. Seperti dua orang yang tahu, waktu mereka hampir habis. Kamu bakal lanjut semester depan kan? Tanya saya. Dia mengangguk. Iya, tapi mungkin gak di sini. Saya berhenti. Menoleh. Maksudnya? Dia menarik napas pelan. Aku dapat kesempatan riset di kota lain. Lebih jauh dari sini. Hati saya langsung terasa kosong lagi. Seperti sesuatu yang baru saja saya terima, perlahan diambil kembali. Bagus dong, kata saya akhirnya. Dia tersenyum tipis. Harusnya iya. Kami lanjut berjalan. Angin Andes berhembus pelan. Dingin. Tapi tidak sekeras dulu. Makanya aku nanya tadi, katanya pelan. Saya menoleh. Kalau aku pergi, kamu akan nyesal nggak? Pertanyaan itu kembali. Lebih jelas sekarang. Lebih dalam. Saya berhenti berjalan. Menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lari dari jawaban. Iya,
saya akan nyesal. Valeria tidak bergerak, hanya menatap saya. Tapi, saya lanjut. Suara saya lebih pelan. Bukan karena kamu pergi. Dia sedikit mengernyit. Tapi karena kita ketemu di waktu yang salah. Angin berhembus, membawa keheningan di antara kami. Kita sama-sama punya mimpi, kata saya. Dan kita memilih untuk nggak saling mengorbankan itu. Valeria menunduk sedikit, lalu tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi menerima. Aku juga nyesal, katanya pelan. Jantung saya berdetak. Tapi kalau harus ulang, aku mungkin tetap pilih jalan yang sama. Saya tertawa kecil. Yah, aku juga. Tidak ada drama, tidak ada tangisan. Hanya dua orang yang akhirnya jujur. Tapi juga sadar, tidak semua kejujuran harus berakhir dengan kebersamaan. Kami berjalan lagi, sampai di persimpangan jalan. Tempat kami harus berpisah. Ini aku ke kanan, katanya. Saya mengangguk. Aku lurus. Kami berdiri sebentar, menatap satu sama lain, seolah mencoba mengingat wajah itu lebih lama. Ravindra? Iya, dia tersenyum. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan aku. Dada saya terasa hangat. Terima kasih juga sudah bikin Bolivia terasa nggak terlalu asing. Dia melangkah mundur. Satu langkah, dua langkah, lalu berbalik, dan pergi. Kali ini, benar-benar pergi. Saya tidak mengejarnya, tidak memanggil namanya. Saya hanya berdiri di sana, sampai dia menghilang di ujung jalan. Langit Andes sore itu terlihat luas, dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa kecil di bawahnya. Saya merasa cukup kuat untuk bertahan, cukup berani untuk memilih, dan cukup dewasa untuk menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Saya melangkah maju, sendiri, tapi tidak lagi kehilangan arah, karena sekarang saya tahu mimpi saya masih di depan, dan mungkin suatu hari nanti, di tempat lain, di waktu yang berbeda. Siapa yang tahu, kami akan bertemu lagi.